Mas Toto katanya sudah baca draft RUU perampasan aset ya? Dan katanya nggak happy dengan apa yang dibaca. Tapi tidak tahu apakah itu akan jadi naskah akademiknya atau tidak. Poin saya adalah di story Insta saya memang saya sampaikan sebenarnya buat teman-teman yang mendorong itu. Jangan sampai kita FOMO, berhenti pada level judul. Sekedar mendorong RUU perampasan aset. Ketika yang dulu dianggap menahan-nahan tiba-tiba dengan mudahnya setuju, teman-teman harus lebih kritis. Isinya harus kita jaga bersama. Tadi Bang Doli sudah mengatakan, saya kebetulan kemarin baru ngobrol dengan Prof. Mahfud tentang ini juga ya. Memang ada beberapa hal yang harus dijaga sekali. Ketika tidak dikawal dan berjalan paralel berbarengan dengan dipastikannya, istilah saya bukan profesional, tapi berintegritasnya penegak hukum, ini berbahaya. Malah bisa jadi alat memeras. Kalau ada yang mengatakan kejaksaan dan kepolisian tidak punya hak, yang punya kewenangan adalah hakim lewat keputusan pengadilan. Apakah kehakiman kita sudah baik? Tidak juga. Jadi hal-hal itu yang menurut saya harus kita, pintunya sudah dibuka, ayo kita awasi bersama bagaimana rumahnya ini benar-benar harus baik. Nah, balik lagi tadi Sylvia, kata kunci yang menurut saya adalah baik buat eksekutif, legislatif, tone deaf. Apakah hanya Indonesia yang dalam situasi berat? Tidak, seluruh dunia. Bicara mengenai efisiensi misalnya, itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Semua ikat pinggang. Tapi ketika kita mau kritis sedikit, ada pertanyaan besar, pakai logika awam saja. Ini beneran efisiensi atau realokasi untuk legacy dari ambisi presiden? Ketika mau efisiensi, masyarakat akan ngerti kalau semuanya berbareng-bareng di semua sektor. Tapi ketika ada sektor yang dikorbankan, lalu ada yang dipaksakan dengan budget ratusan triliun, itu namanya relokasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Contoh MBG, saya sepakat, itu kontrak politik yang dimiliki oleh pemenang dengan suara 58%. Yang ingin dikritik itu bukan MBG-nya akan diganti atau tidak. Tapi kan kesepakatan mengenai MBG itu bukan yang kemudian ada uletnya. Bukan yang kemudian bikin sakit perut. Bukan yang kemudian semangkanya setipis ATM. Boleh dong masyarakat kemudian menerima program itu, tapi pengen yang namanya DPR marah besar teriak. Karena di mana bergizinya, ubah saja jadi makanan gratis. Hal-hal seperti itu yang menurut saya, kalau tidak dimulai dari kepekaan, ya menurut saya kita akan berkutat di hal yang sama tadi. Ada peristiwa tragedi yang kita lihat terjadi di Nepal dan kami rasa itu menampar banyak pihak dan bisa jadi pelajaran buat banyak sekali negara ya. Nanti kita akan bahas pemirsa di segmen terakhir, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.